Halo sob, ketemu lagi dengan gua John Arif dan ya, gue udah lama banget nggak bikin konten tutorial atau tips dan trik. Nah, iya seperti yang lo ingat, gua punya mesin bubut dan dulu video gua yang pertama tutorial untuk mesin bubut yang pertama adalah pengenalan bagian-bagian dari mesin bubut. Nah, kali ini gue bakal ngebahas teknik dasar ya, teknik dasar dari mesin bubut ya, karena gue sendiri ini newbie, gue banyak belajar dari YouTube dan sekarang gue juga mengajarkan kalian sebagai seorang newbie. Jadi kalau yang sudah profesional ya tolong bantu kita untuk berikan masukan di kolom komentar. Nah, kemarin kalian sudah tahu bahwa untuk bagian-bagian mesin bubut dan jenis-jenis mesin bubut ada banyak, dan kali ini gue kepengen ngebahas salah satu aksesoris yang udah pasti sangat vital di mesin bubut, itu adalah pahat bubut. Nah, ini adalah pahat bubut atau holder dari pahat bubut. Nah, pahat bubut itu sendiri ada berbagai jenis. Yang gua tahu ada 3. Yang pertama adalah pahat bubut yang seperti ini. Ini adalah pahat bubut HSS ya. Jadi bahannya itu macam-macam. Ini yang gua tahu adalah ini HSS, dan pahat bubut seperti ini itu biasanya diasahnya langsung di pahatnya. Jadi ini adalah pahat sekaligus holder dan ukurannya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini biasa digunakan oleh para profesional yang sudah ahli. Jadi yang udah ahli, yang udah ngerti gimana cara ngasah, gimana cara bikin pahatnya itu tajam, arahnya seperti apa, lengkungannya seperti apa, sudutnya bagaimana. Itu bisa menggunakan pahat bubut yang seperti ini. Ini adalah pahat bubut HSS ya. Dia juga ada yang palsu, ada yang asli. Jadi hati-hati untuk beli pahat bubut yang tipe HSS seperti ini. Nah, pahat bubut sendiri itu banyak macam-macam ya. Salah satunya ini ya. Yang kedua, pahat bubut yang tanam. Jadi pahat bubut tanam. Pahat bubut tanam adalah pahat bubut yang matanya bisa dilas ke holder bubutnya. Jadi kebanyakan itu mata bubut dilas ke holdernya menggunakan las kuningan. Nah, biasanya mata pahat bubutnya itu macam-macam. Dia ada yang mata pahatnya bisa menggunakan karbit atau karbida, dalam bahasa Indonesianya karbida atau carbide ya. Terus dia juga bisa menggunakan widya, mata widya namanya, bahannya itu widya. Ada juga dengan bahan yang keras lagi, CBN, dan macam-macamnya lagi. Dan itu bisa dilas menggunakan las kuningan di pahat bubutnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang paling banyak digunakan untuk newbie seperti gue ya. Jadi ini adalah pahat bubut yang paling enak digunakan dan udah pasti bener ya. Ini adalah pahat bubut insert, namanya pahat bubut insert atau pahat bubut, kalau dalam bahasa Indonesia insert itu sisipan. Pahat bubut sisipan. Ini adalah pahat bubut insert ya. Pahat bubut itu kalau untuk insert dia ada berbagai macam. Jadi kalau satu set yang gua punya ini ada 9 ya. Gua bakal jelasin kegunaan dari masing-masing pahat bubut ini, ada kegunaan masing-masing. Jadi enggak satu pahat bubut lu pakai untuk semua pekerjaan bubut. Enggak, jadi tiap bubut, tiap pahat bubut itu ada masing-masing. Nah, ini adalah pahat insert dan ukuran insertnya dan jenis insertnya pun macam-macam. Jadi nanti gua akan jelasin di lain waktu untuk mata insertnya ya, ukurannya ya. Oke, jadi kita kembali ke pahat bubut. Nah, enaknya dari pahat bubut insert itu adalah pada saat mata, kebanyakan sih mereka menggunakan mata carbide ya. Umumnya itu menggunakan mata carbide. Nah, pahat bubut insert ini, matanya ini bisa diganti. Nah, matanya pahat bubut insert ini ada 2 mata, depan sama belakang. Jadi jika yang depan ini sudah tumpul, Anda tinggal lepas menggunakan baut L atau Allen key. Tinggal Anda lepas, Anda balik, Anda kencangkan lagi, Anda mendapatkan sisi yang tajam kembali. Jadi satu buah mata insert itu dia biasanya dia ada 2 mata. Minimal 2 mata, ada juga yang 3 mata, tergantung kegunaannya. Nanti gue bahas yang itu. Nah, itu tadi adalah kemudahan kalau kita menggunakan pahat bubut yang model atau tipe insert. Nah, sebelum gue kasih tahu apa aja masing-masing dari fungsional pahat bubut ini. Nah, gue bakal kasih tahu bahwa
pahat bubut punya ukuran masing-masing yang disesuaikan dengan ukuran mesin bubut lo. Nah, ukuran mesin bubut yang gua pakai ini menggunakan pahat bubut ukuran 16-16. Nah, dari mana ukuran 16-16 gua tahu bahwa ini adalah pahat bubut yang pas untuk bubut gua? Nah, cara ngukurnya adalah lu tahu rahang dari tool post. Nah, rahang dari tool post gua ini adalah ukurannya 32. Nah, jadi 32 mili. Nah, kalau rahang ini 32 mili, artinya pahat bubut harus separuhnya. Makanya di sini di pahat bubut gue ini ketulis dari 16-16. Nah, 16-16 ini adalah ukuran dari 16 mili. Sisi satunya lagi 16 mili. Jadi 16 kali 16. 16-16 itu hanya cocok di ukuran tool post ukuran 32 mili jarak rahangnya. Oke. Nah, untuk yang gua pegang ini adalah pahat bubut tipe insert ini dengan merek Lexis, dan merek Lexis itu adalah merek lokal yang punya adalah Intan Persada Teknik. Nah, untuk pembeliannya di mana nanti lu cek aja di kolom deskripsi. Jadi lu bisa ke sana bagi kalian yang ingin membeli semua spare part mesineri, bubut ataupun milling. Yang gue pegang ini adalah 9 jenis pahat bubut ya, 9 jenis fungsi pahat bubut. Nah, ini adalah pahat bubut untuk bisa dipakai untuk ulir, bisa dipakai untuk pahat bubut untuk sisi muka, untuk pemakanan muka. Nah, ada juga pahat bubut yang seperti ini. Ini adalah pahat bubut. Ini adalah pahat bubut sisi kirinya. Ini adalah pahat bubut sisi kanan. Ada yang pahat bubut sisi kiri. Pemakanan kiri dan pemakanan kanan itu arahnya beda-beda ya. Jadi Anda nggak bisa memakan kanan menggunakan pahat bubut pemakanan sisi kiri. Nah, makanya pahat bubut ada dua, kanan dan kiri. Nah, ini adalah pahat bubut yang bisa digunakan untuk muka, dan dia juga bisa digunakan untuk membuat drat. Nah, tinggal tirusnya ini kita sesuaikan dengan drat yang kita pakai. Ini juga ada pahat bubut, ini adalah sisi pemakanan muka, dia lebih tumpul ya. Kalau muka ya, muka itu adalah, nah, pemakanan muka adalah pemakanan ini. Ini menggunakan pahat bubut yang ini. Jadi dia lebih radius untuk mata bubutnya itu lebih, mata insertnya itu lebih tumpul. Tapi dia tajam, maksudnya lebih tumpul itu dia nggak seperti ini, tapi dia agak ada sisi tumpulnya. Dia untuk pemakanan muka. Nah, ini seperti ini pahat bubutnya. Terus pahat bubut selanjutnya adalah ini. Ini adalah pahat bubut potong. Nah, ini yang seperti ini adalah pahat bubut untuk potong. Dia menggunakan mata potong. Ini biasanya kita untuk memotong panjang. Jadi panjang kita potong menggunakan pahat bubut ini. Ini adalah pahat potong namanya. Ya, jadi matanya bisa Anda beli yang seperti ini. Ini adalah matanya. Ini kebetulan matanya juga merek Lexis ya. Jadi memang Lexis itu kualitasnya bagus, harganya pun terjangkau. Jadi nggak berat di kantong, jadi nggak bikin kantong lu bolong. Secara emang kalau peralatan mesin bubut gini harganya nggak ada yang murah. Dari mata bubut sampai holdernya nggak ada yang murah. Tapi kalau merek Lexis, satu set pahat bubut Anda bisa mendapatkan di kisaran harga 700 ribuan. Itu udah satu set. Semua pemakanan. Nah, selanjutnya ini. Ini adalah pahat untuk membuat drat. Nah, lihat dia ada 3 mata sisinya, dan dia geriginya atau ujungnya dia menyerupai seperti ulir ya. Jadi kedalaman ulir. Nah, ini ada jenisnya dan ada ukurannya, jangan salah. Jadi untuk membeli ini Anda harus benar-benar tahu drat berapa yang Anda mau buat ya. Yang Anda mau buat drat seperti apa, ukuran berapa, sebab drat itu banyak ukurannya. Dari 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Itu ukuran besarnya tergantung dari giginya, jadi pemotongnya. Jadi nggak sembarangan untuk bikin sebuah drat. Nah, pahat bubut selanjutnya adalah pahat bubut dalam. Ini adalah pahat bubut sisi dalam. Dia bentuknya hampir bulat ya, tapi nggak bulat banget. Dia ada pipihnya juga untuk pemegang di tool postnya. Jadi dia semi bulat dan dia lebih kecil. Jadi ukurannya bukan 16 mili, tapi dia lebih kecil karena dia difungsikan untuk pembuatan untuk lubang. Jadi jika Anda membuat rumah untuk bearing, ini adalah pahat yang Anda butuhkan. Ini adalah pahat untuk pemakanan sisi dalam.
Ya, pemakanan sisi dalam Anda menggunakan pahat bubut yang hampir lingkaran, tapi bukan lingkaran ya. Jadi bukan bulat ya, dia ada sisi gepengnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pemakanan mata ini makanya dari dalam. Jadi menggunakannya pahat bubut ini. Nah, selanjutnya kita juga ada pahat bubut untuk ini juga sama. Ini pahat bubut sisi dalam juga, tapi ini yang agak besar. Ya, ini pemakanan untuk sisi dalam agak besar juga, dan ini biasanya untuk finishing karena apa? Ujungnya ini dia tidak tajam, alias dia agak tumpul. Ya, jadi dia tidak menyudut, sudutnya ini dia tidak tajam tapi dia tumpul. Jadi ini untuk finishing ya. Dan ini untuk agak lebar. Jadi karena dia bentuknya lebih besar daripada pahat bubut yang ini. Ya, sama-sama sisi dalam, cuman fungsinya masing-masing. Yang ini lebih untuk finishing. Karena dia pada saat kita taruh di tool post, dia sudutnya agak turun ke bawah. Jadi dia pemakanannya itu agak turun ke bawah. Nah, selanjutnya adalah ini untuk pembuatan drat dalam. Nah, ini bukan pemakanan dalam karena matanya dia adalah mata untuk pembuatan drat. Jadi ini adalah pembuatan drat dalam. Jadi untuk membuat drat yang di dalam, pipa ataupun apapun yang dratnya ada di dalam, ini adalah pahat bubut yang digunakan. Saya menggunakan 9 pahat bubut yang kegunaannya berbeda. Jadi ada satu set itu dijual yang 7, ya ada yang 9, bahkan ada yang lebih. Jadi harga itu di kisaran antara 700 ribuan sampai dengan 1 juta ke atas. Jadi tergantung berapa banyak dan jenisnya dan mereknya juga. Dan setahu saya merek Lexis itu lumayan merek yang udah bagus untuk gua ya. Untuk gua dan untuk kalian yang hobi pekerjaannya dan budgetnya agak terbatas, Lexis kualitasnya udah cukup bagus. Oke, jadi itu tadi kebetulan pahat-pahat bubut ini udah gua pakai untuk latihan ya. Jadi gua udah bikin beberapa project ya, latihan lah untuk mengasah kemampuan gua di bidang masonry ini. Dan untuk merek Lexis ini nggak pernah mengecewakan, jadi belum mengecewakan gua sama sekali. Kualitasnya bagus, kualitas matanya juga lumayan bagus, lo bisa cari. Nah, harga matanya pun bervariasi harganya tergantung fungsionalnya. Jadi gua sendiri banyak mata insert ini. Jadi ini adalah mata untuk drat, ini adalah mata untuk potong, dan banyak mata yang lain yang untuk kegunaan sebagai pemakanan sisi atau pemakanan muka. Nanti gue bakal jelasin di video selanjutnya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis dari pahat bubut yang bisa kita gunakan. Jadi untuk newbie seperti gue atau kalian yang baru belajar di masonry, yang saya sarankan adalah belilah pahat bubut yang sistem insert. Jadi ini lebih memudahkan dan menurut gue sih lebih gampang aja. Karena ini bisa dilepas dan diganti yang baru. Dan tiap mata insert ini memang harganya nggak murah ya. Kalau barunya itu sekitar 100 ribuan, tapi Anda bisa beli second layak pakai. Nah, kenapa ada second layak pakai? Second layak pakai itu biasanya digunakan di mesin CNC skala produksi besar atau pabrik-pabrik besar. Nah, biasanya mereka penggantiannya itu bukan karena tumpul atau pecah, tapi karena memang sudah waktunya. Jadi mereka ganti itu karena waktunya. Padahal sebetulnya masih bisa dipakai, makanya banyak penjual untuk aksesoris mesin bubut itu menjual mata insert carbide itu second. Harganya murah, di kisaran 10 ribuan. Harganya itu kalau nggak salah di kisaran antara 3.000 sampai 20.000. Jadi masing-masing, ada yang jual 10 ribuan, ada yang jual 20 ribuan ya. Tapi ada juga yang jual kecil-kecil itu 3 ribuan atau 4 ribuan yang gue tahu. Nah, di mana bisa membelinya ini? Sama, Anda bisa membelinya ini di toko Impertek Intan Persada Teknik yang nantinya linknya ada di bawah. Kalau nggak salah Intan Persada Teknik itu ada di Tokopedia, namanya itu Teknik Loa kalau nggak salah, untuk penjualan barang-barang yang X layak pakai. Nah, oke, itu tadi dari gua untuk tips dan trik pengetahuan seputaran mesin bubut di awal yang bisa Anda gunakan ya. Dan ini baru di pahat bubut ya. Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi, lebih dalam lagi di mesin bubut ini. Apa aja sih? Sebetulnya masih banyak. Dari alat ukur, dari pokoknya masih banyak lagi yang bakal gue ulas di video-video selanjutnya. Semoga ini bisa menginspirasi Anda dan memberikan sedikit ilmu pengetahuan tentang pahat bubut
yang bisa Anda gunakan. Oke, bagi yang belum tahu atau bagi teman-teman yang udah ahli atau udah suhunya bubut, mohon jika saya ada kekeliruan dalam menjelaskan bisa disanggah di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak. Gua Jon Arif, di belakang kamera ada Mas Aji. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3. Siap? Action. Oke. Selanjutnya bini gua mau keluar. Kan? Metu. Hus. Nah, itu tadi adalah informasi yang bisa gua sampaikan karena bini gua masuk lagi.